Halo, kami dari kelompok 2 ingin membuat alat yaitu gas leak detector. Mungkin ini adalah alat-alat yang bakalan kami gunakan untuk membuat gas leak detector. Oke, pertama ini adalah microcontroller yang kami gunakan yaitu Node MCU. Node MCU ini memiliki karakteristik yang sama seperti Arduino, tetapi mereka memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat menjadikan perangkat IoT seperti pengendalian menggunakan smartphone, pemberian notifikasi, dan masih banyak lagi. Lanjutnya ini ada Arduino Shield yang digunakan sebagai sambungan ke Node MCU untuk lebih memudahkan kami dalam merangkai wiring pada gas leak detector. Pada shield ini memiliki banyak kelebihan yaitu memudahkan kami dalam merangkai hanya tinggal mencolok-colok tanpa harus mensolder. Oke, selanjutnya ini adalah sensor utama yang bakalan kami pakai. Ini adalah sensor gas MQ2 yang berfungsi sebagai pendeteksi berbagai macam gas seperti LPG, butana, metana, hidrogen, dan lain-lain. Hanya dengan set besaran satuan ppm dengan karakteristik masing-masing gas. Selanjutnya ini adalah relay. Keluaran utama kami ini adalah relay satu channel yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat kami dengan perangkat elektronik lainnya seperti kipas angin atau blower. Oke, selanjutnya ini adalah buzzer dengan low level trigger yang memiliki fungsi sebagai keluaran apabila adanya kebocoran gas. Oke, bisa dilihat itu adalah versi yang low level trigger. Oke, selanjutnya ini ada lampu RGB. Pada lampu LED ini seharusnya kami menggunakan warna merah agar terlihat mencolok. Tetapi karena keterbatasan alat, kami terpaksa menggunakan lampu LED sebagai peringatan. Oke, selanjutnya ini adalah baterai 18650 yang memiliki besaran 3500 mAh. Di sini kami menggunakan sebanyak 2 buah baterai tersebut. Oke, selanjutnya ini ada baterai case untuk baterai 18650. Di sini kami menggunakan untuk baterai 2 buah yang memiliki power input. Oke, selanjutnya ini ada case sebagai tempat bagi alat-alat yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Ini dibuat menggunakan 3D printer yang sudah kami desain sedemikian rupa agar rapih dan muat untuk semua alat-alat sebelumnya. Oke, next ini ada baterai power bank sebagai alternatif dari baterai 18650 yang sebelumnya. Ini power bank yang memiliki kapasitas 5000 mAh yang memiliki bentuk yang kecil dan ramping serta compact untuk dimasukkan ke dalam case 3D printer. Oke, selanjutnya ini ada kabel jumper dari female to female untuk menghubungkan alat-alat ke shield. Oke, tahap selanjutnya atau tahap pertama yaitu kita akan menggabungkan node MCU dengan shield. Shield ini sesuai dengan tipe untuk node MCU. Cara menggabungkannya hanya tinggal menaruh di bagian atas, sesuaikan dengan kaki-kakinya. Oke, seperti itu. Oke, tahap kedua yaitu kita akan menyambungkan sensor MQ2 dengan shield node MCU. Oke, pada gas MQ2 kita menggunakan pin analog, GND, dan VCC. Pin analog kita gabungkan dengan pin A0 pada shield. Nah, seperti itu. Habis itu pin ground pada sensor MQ2 kita hubungkan dengan pin GND pada shield. Oke, dan VCC kita hubungkan dengan VCC pada shield.
tahap ketiga yaitu menyambungkan relay satu channel seperti itu dengan shield pada node MCU. Dan di sini kita menggunakan 3 buah pin, yaitu pin in, pin GND, dan pin VCC. Sama seperti tahap sebelumnya, pin in kami hubungkan dengan pin D0, D0 pada shield. VCC kami hubungkan dengan pin VCC pada shield, dan pin ground kami hubungkan dengan pin ground pada shield. Tahap keempat ini kita akan menghubungkan buzzer dengan shield. Pada buzzer, kami menggunakan pin input-output, pin VCC, dan pin GND. Sama seperti sebelumnya, pin I/O kami hubungkan dengan pin D1 pada shield. VCC dihubungkan dengan pin VCC pada shield. Dan pin GND kami hubungkan pada pin GND pada shield. Pada tahap kelima ini kami akan menggabungkan LED dengan shield. Perlu diketahui, LED memiliki 2 buah kaki, yaitu kaki yang panjang dan kaki yang pendek. Kaki yang panjang adalah pin VCC dan kaki yang pendek adalah pin ground. Oke. Jadi pada pin VCC akan kita hubungkan dengan pin D2 pada shield yang memiliki keluaran digital, dan pin ground dihubungkan dengan ground pada shield. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kami menggunakan baterai, 2 buah baterai 18650, tetapi pada saat percobaan tidak memiliki daya sama sekali. Kami bersimpulan bahwa terjadi kerusakan pada shield node MCU. Untuk alternatif, kami menggunakan power bank dengan besar 5000 mAh yang menggunakan kabel micro USB yang kami sambungkan langsung ke node MCU. Oke, dan lampu sudah berkedip menandakan bahwa perangkat sudah siap untuk dijalankan. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada diagram pada layar. Pada tahap pemrograman, kita menggunakan 2 buah include. Yang pertama include ESP8266 dan include Beilink sebagai koneksi ke HP. Pada saat ini kita menggunakan authentication yang bakalan kita dapatkan pada aplikasi Beilink. Nah, pada aplikasi Beilink kita menggunakan new project. Nah, pertama kita akan menuliskan nama project yang akan kita buat dan mengecek device yang kita gunakan, dan bebas untuk men-set tema. Dan di sini akan ada email masuk yang mengirimkan kode authentication. Nah, di sini kita akan set apa yang akan dikeluarkan pada aplikasi Beilink ini. Di sini kita menggunakan notifikasi, dan setelah itu dipencet play. Nah, selanjutnya kita mau ngeset WiFi yang digunakan, SSID dan passwordnya. Selanjutnya kita mendefinisikan 3 buah definisi, yaitu relay sebagai D1, relay on sebagai 0, dan relay off sebagai 1. Oke, selanjutnya kita menggunakan gas pin menggunakan pin A0, pin buzzer menggunakan D1, LED menggunakan pin D2. Selanjutnya pada void setup kita menggunakan serial begin sebesar 115.200.
dan menggunakan fungsi Bailing Begin untuk mengecek semua authentication, SSID, dan password yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, kita menggunakan pin mode relay 1 sebagai output, pin buzzer sebagai output, dan LED sebagai output. Dan di sini kita menggunakan digital red, relay 1, dan relay off. Oke, pada void loop pertama kita akan membaca pembacaan sensor dengan analog read pada pin A0. Jadi di sini kita akan membaca sensor MT2 dan kita akan melakukan serial print hasil dari pembacaan sensor dengan fungsi desimal. Selanjutnya kita menggunakan fungsi if apabila pembacaan sensor kurang dari 900 ini adalah ppm dan satuan ppm yang sudah kami lakukan pengambilan data sebelumnya. Apabila kurang dari 900, maka relay 1 akan mati dan pin buzzer akan bersifat low. Oke, selanjutnya apabila di atas 900, maka Bailing akan melakukan notifikasi adanya kebocoran gas LPG yang akan kita dapatkan di notifikasi pada handphone. Akan melakukan digital red, relay 1 akan menyala, pin buzzer akan bersifat high, dan LED akan menyala juga. Nah, di sini kita menggunakan delay sebesar 2000 milisecond, dan pin buzzer akan mati, dan pin LED juga akan mati. Di terakhir, kita menggunakan fungsi bailing.run ini untuk menjalankan semua perintah bailing yang sudah kita ketikkan di atas. Oke, selanjutnya memasuki tahap editing. Di sini kami menggunakan Fusion 360 dengan besaran yang sudah kami tentukan. Di sini kami membuat lubang-lubang agar alat-alat kami dapat diakses dengan mudah. Di bagian depan terdapat lubang untuk gas MG2. Oke, dan di atas ada identitas kelompok. Nah, selanjutnya akan memasuki tahap 3D printing. Oke, selanjutnya masuk tahap 3D printing. Pada tahap ini merupakan tahap yang paling lama karena makan waktu hampir 1 hari untuk memprint desain yang telah kami buat sebelumnya. Oke, selanjutnya tahap perakitan, dan disitu sudah kami rakit. Ada gas MG2 sesuai pada tempatnya, ada buzzer sesuai dengan desain, dan disitu ada tempat untuk relay 1 channel yang kami paksa untuk di luar agar mudah diakses. Oke, itu adalah bagian dalamnya dan selesai. Oke, terakhir ada tahap pengujian. Di sini kami mengujikan dengan menggunakan handphone, dan di sini kami menggunakan korek api, yang tapi hanya kami gunakan gasnya saja sebagai percobaan. Oke, dan sudah bisa kita coba, dan oke, dan berbunyi. Buzzer sudah berbunyi menandakan adanya gas metana, gas LPG yang terdeteksi, dan LED juga dia mulai berkedip yang harusnya lampu berwarna merah agar lebih terlihat, dan dari handphone juga sudah terlihat notifikasinya. Oke, percobaan gas leak detector kami nyatakan berhasil. Maka dari ini kami sudahi demo alat pada siang hari ini. Terima kasih.